Puji Tuhan, Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, dan mujizat Tuhan. Karena itu mari kita bersama mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa dan kita percayakan ibadah pada saat ini. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Di saat
Shalom saudaraku, Tuhan itu baik dan kasih setianya sungguh sangat luar biasa. Pagi ini kita bersama-sama berbicara tentang mujizatnya terjadi di saat kekurangan. Mujizatnya terjadi di saat kekurangan. Banyak orang berpikir dan merindukan kapan mujizat itu terjadi, kan saudaraku. Kalau dalam situasi yang tiada masalah, yang tiada kekurangan, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, mujizat selalu tidak dinyatakan. Bukan berarti tidak ada mujizat, tapi selalu dinyatakan di saat memiliki tantangan. Sebesar apa tantangan itu, dan ketika seseorang mempercayakan kepada Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Ada sebuah kisah yang ditulis di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang kedua, di ayatnya yang keempat. Injil Yohanes pasal yang kedua di ayat yang keempat berkata, kata Yesus kepada Maria, pada wanita itu, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Nah saudara, ini adalah sebuah kisah yang dituliskan ada sebuah perjamuan kawin di negeri Kana, dan di sana Ibu Yesus ada. Dan ketika Ibu Yesus berada di tempat itu, saudaraku, pesta sudah dimulai. Dan pesta ketika dimulai, dan lagi asik-asiknya pesta, maka tamu berdatangan. Ketika tamu berdatangan, saudaraku, ternyata mereka kehabisan air anggur. Satu-satunya yang diharapkan dalam sebuah pesta adalah anggur. Dan ketika anggur itu habis dan tidak diketahui, maka apa yang terjadi? Ada sebuah kesulitan besar, ada sebuah perasaan yang tidak nyaman, ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada perasaan malu, saudaraku, karena tamu sudah pada berdatangan. Tetapi Ibu Yesus ada di situ, dan dia akan mempromosikan Yesus. Lalu dia datang kepada pegawai-pegawainya, dan kemudian dia berbicara. Ternyata memang betul, semuanya sudah habis. Betapa sedih, betapa khawatirnya keluarga yang sedang melakukan hajatan, ya. Dan saudara tahu, di saat seperti itu pikiran sudah tidak ada harapan lagi, mau kemana? Karena situasinya saat itu dengan sekarang berbeda. Kalau saat itu orang tidak bisa menghubungi via WA atau telepon, tetapi sekarang berbeda, sekarang mudah. Namun saat itulah yang dibutuhkan ketika mereka tidak mempunyai anggur. Dan datanglah wanita itu yang disebut Maria, yaitu Ibu Yesus. Dia datang kepada Yesus dan berkata, ya, setelah disampaikan kesulitannya, maka Yesus berkata kepada wanita itu, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Ibu Yesus peduli terhadap kesulitan ini, dan untuk itu dia ingin mempromosikan bahwa Yesus itu luar biasa. Dan ketika dia datang kepada Yesus, tidak langsung sesuatu terjadi, tetapi Tuhan Yesus memberitahukan, ini saatku belum sampai. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudaraku, di Good News Bible for Modern Man, dan itu dikatakan bahwa Jesus said to her, woman, this is not your business. My time is still to come. Dia berkata, ibu, waktuku itu belum sampai. Tetapi yang dilihat di sini adalah
Dia berkata, mau apa engkau? Ini soal mujizat, soal kebutuhan, soal kekurangan, itu bukan urusanmu. Aku tahu warga ini sedang dalam kesulitan, tapi itu bukan urusanmu. Itu dikatakan it is not your business. Artinya itu urusan Tuhan. Jadi tidak bisa seseorang diaturnya. Saya yakin Maria akan meminta tolong saat itu. Tetapi Tuhan Yesus memberitahukan, ini bukan urusanmu dan ini urusanmu. Yang kedua yang kita dapatkan dalam pembelajaran mujizat ini, ada ditulis dengan kata waktunya belum sampai, ya. My time is still to come. Jadi sampai pada saatnya nanti waktu Tuhan itu datang. Waktu dalam bahasa Yunani ada 3 bagiannya. Yang pertama, saudara, dikatakan dengan kata waktu yang berbicara tentang aura atau hour dalam bahasa Inggris. Dan waktu yang kedua digunakan kata kronos, yaitu kronologi dan urutan waktu. Dan waktu yang ketiga digunakan kata kairos. Itulah yang digunakan dalam ayat ini, bahwa waktuku belum tiba, kesempatanku, kairosku, saatku belum sampai. Jadi Tuhan tidak bisa didikte oleh seseorang. Ada banyak orang berkata, aku minta Tuhan mujizat hari ini ya, sembuhkan hari ini, berkati hari ini, saat ini Tuhan, aku percaya kuasamu. Banyak orang mengklaim, saudaraku. Banyak orang, saudaraku, yang selalu mengklaim kepada Tuhan. Memang benar dan tidak salah. Tetapi mengklaim itu hanya ingin memenuhi kebutuhan pribadinya. Tetapi saudaraku, bahwa ketika mereka mengklaim, itu tak sebanding dengan kesetiaan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Tak sebanding dengan ketulusan kepada Tuhan. Tak sebanding dengan percayanya kepada Tuhan. Dan jika mereka mengklaim sesuatu yang harus terjadi pada saat itu, ini sesuatu yang terbalik. Itulah sebabnya kita harus lebih berhati-hati dengan kata mengklaim itu. Seakan memaksa Tuhan harus terjadi saat ini. Ibu Yesus juga sepertinya sama. Ia ingin kalau bisa saat itu terjadi. Tapi Tuhan memperjelas bahwa waktunya, kairosnya, kesempatannya bukan kesempatan manusia. Dan untuk urusan mujizat itu bukan urusan Maria. Untuk urusan mujizat itu bukan urusan pendoa. Untuk urusan mujizat itu bukan urusan orang yang meminta kepadanya, tetapi itu urusan Tuhan. Tuhan mau memberi sekarang, Tuhan mau memberi besok, Tuhan memberi nanti, dan seterusnya. Itu urusan Tuhan. Maka dari itu dikatakan supaya kita tetap percaya kepadanya. Dan saudaraku, apa yang terjadi ketika masalah ini terjadi? Ternyata masalahnya bukan masalah sepele, masalah yang luar biasa. Itulah yang membuat Ibu Yesus khawatir. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi ada satu pengertian, ada satu permohonan, karena mereka kekurangan anggur. Lalu Ibu Yesus datang kepada Yesus, yang diharapkan adalah mujizatnya saat itu. Nah, saudara, apa dikatakan di sini dalam terjemahan yang lain? When they had not enough wine. Ketika mereka tidak cukup dengan anggur, hanya ada sedikit, kan saudaraku, sudah dilihat, dipertimbangkan tidak cukup. The mother of Jesus said to him, ini dirubah kata-katanya.
they have no wine. Tadi dikatakan mereka tidak cukup anggur, tapi ketika datang kepada Yesus, maka Ibu Yesus berkata, mereka tidak mempunyai anggur. Saudara tahu tidak bahwa anggur itu adalah lambang kesuburan, lambang kelimpahan di Israel. Di setiap daerah, di setiap tempat dibicarakan tentang anggur. Di halaman rumah mereka ditanam anggur, supaya lambang kesuburan, lambang kemakmuran itu ada pada mereka. Dan ketika mereka tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kesuburan, tidak mempunyai kemakmuran, maka itulah saatnya Yesus melakukan mujizat yang besar. Amin, saudaraku. Dan kita jangan takut. Jangan berkata bahwa Tuhan, aku mau makan apa? Aku mau pakai apa? Aku mau lakukan apa? Aku tidak punya apa-apa. Justru ketika kita tidak punya apa-apa dan sama sekali kita tidak memiliki apa-apa, lihatlah kuasa Yesus dinyatakan. Ketika orang masih mempunyai kekuatan, ketika orang masih mempunyai kelebihan, ketika orang masih mempunyai segalanya, untuk apalah saudara mujizat itu terjadi? Tapi ketika orang sedang kurang sehat, ketika orang sedang tidak mampu, ketika orang sedang tidak memiliki sesuatu, ketika hopeless dalam kehidupannya, disitulah mujizat dinyatakan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bersalah. Dalam melakukan dan tepat pada waktunya akan ada pertolongan yang besar. Akhirnya Ibu Yesus berbicara, saudaraku, kepada siapa? Kepada tenaga yang ada di situ, kepada pegawainya, kepada pemimpin yang ada di tengah-tengah perayaan atau situasi yang dikaitkan dengan pesta perjamuan kawin. Dia datang kepada pegawainya, dia promosikan, dia panggil mereka dan dia beritahu, kalau nanti kamu disuruh apa saja oleh orang itu, dia tidak banyak berbicara, oleh orang itu, maka turutilah apa yang dimintanya. Kenapa tidak banyak bicara? Ibu Yesus yakin, total yakin, saudaraku. Jadi dalam hidupnya tidak ada keraguan, maka dia promosikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Maka tepat apa yang dikatakan itu, dan para pegawai dan pelayan-pelayan perjamuan itu datang dan disuruhnya untuk membawa tempat. Di situ ada 6 tempayan, saudara. Dan kemudian disuruh membersihkan, karena tempayan itu biasanya digunakan untuk pembasuhan kaki. Tapi setelah dibersihkan dan diisinya penuh, saudaraku, dengan air apa? Dengan air sumur, bukan dengan air anggur. Lihatlah cara Allah bekerja dengan air sumur itu. Air, saudaraku, air sumur, air biasa, tidak ada kelebihannya. Kalau yang dibawa itu air teh atau air minuman yang lain, mungkin lebih baik. Tapi ini air sumur. Tapi air sumur yang tidak bisa digunakan untuk minum secara langsung, maka apa yang terjadi di tangan Yesus? Maka Yesus melakukan mujizat yang besar. Di saat kekurangan, di saat tidak memiliki sesuatu, di saat tidak ada harapan, maka ada mujizat yang terjadi. Saudaraku, tetaplah percaya. Maka siapa yang berhak mengatakan kalau itu adalah air anggur, maka pegawai-pegawainya mencicipi, saudara, dan mereka mengatakan, wah, enak, air anggurnya lebih enak dari yang lain yang seharusnya disajikan
pada awal perjamuan, tapi ternyata air anggur mujizat yang terjadi lebih enak. Dapatkan saudara mujizatnya, kehidupan yang lebih nyaman ketika mujizat terjadi. Di tangan Tuhanlah kau serahkan seluruh hidupmu. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan sanggup memberkati. Yang tidak ada menjadi ada, yang sangat berat sekalipun akan diubahkan menjadi sesuatu yang penuh dengan kemenangan. Pergumulan demi pergumulan, segala sesuatu yang dirasakan, kekhawatiran demi kekhawatiran, sekarang ini percayakan kepada Tuhan, dan di dalam tangannya diubahkan menjadi lembah pujian. Lebah air matamu sudah tidak ada lagi, karena mujizat terjadi. Yang terjadi adalah sebuah kemenangan. Baik, mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Kerap kali kami menata waktunya Tuhan, mengatur Engkau untuk melakukan sesuai dengan keinginan-keinginan kami. Tetapi kami percaya itu semua terjadi bukan karena waktu kami. Kami seringkali menuntut, tetapi tak sebanding dengan apa yang dapat kami lakukan. Ampunilah Tuhan, sekarang kami percaya. Buatlah kami percaya, semakin percaya, semakin dalam, supaya kami juga boleh memberitahukan, menginformasikan kepada dunia bahwa mujizat-Mu masih ada dan Engkau sungguh sangat luar biasa. Memberkati setiap pribadi, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan damai sejahtera-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami semua. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang mujizatnya masih ada, mari kita akan mengucap syukur, berdoa syafaat. Bapa di dalam kerajaan sorga, berterima kasih. Engkau telah mendidik kami, melatih kami, membuat kami tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada, dan Engkau belum pernah gagal. Engkau melakukan perkara-perkara besar supaya umat-Mu di saat ini tetap mengharapkan Engkau, mengasihi Engkau, beribadah hanya kepadamu, dan mereka boleh menikmati mujizat-mujizat yang besar. Karena itu Bapa, kami serahkan setiap pribadi yang sudah mendengar firman-Mu, dikuatkan, diteguhkan bahwa segala sesuatu yang berurusan dengan mujizat itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kami. Dan kami percaya Engkau berarti peduli di dalam segala perkara. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat-Mu Gereja Isa Masih Jemaat Majapahit. Memberkati Tuhan, tambahkan kekuatan pengharapan, dan berkati usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak cucu mereka, supaya mereka akan tetap bercerita, bersaksi bahwa Tuhan yang disembah itu hidup dan berkuasa. Kami doakan bila sebentar kami hendak menghaturkan persembahan, Tuhan Engkau memberkati. Berapapun jumlah rupiah yang kami bawa, kami persembahkan kepadamu, kiranya itu akan membuktikan ketaatan kami kepada Tuhan. Dan juga kami mengingat untuk kota Semarang ini, memberkati Bapa.
Engkau memberkati dengan kesehatan, Engkau memberkati dengan perlindungan, dan Engkau menambah-nambahkan suasana yang semakin kondusif. Kami doakan juga Tuhan rekan-rekan, para pendeta, gembala jemaat, para diaken, Tuhan kami percaya Engkau memelihara mereka. Dan inilah doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita secara online pada saat ini, dan baiklah kita akan kembali kepada keluarga kita, aktivitas kita, dan rencana kita pada hari ini. Sekali lagi mengangkat kedua tangan di hadapan Bapa. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, rencanamu pada hari ini, dan kiranya kemurahan Tuhan itu akan selalu memeliharakan, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar oleh kemurahan Allah Bapa, dan berkatnya Kristus akan selalu berdiam di dalam hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah oleh Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, menuntun, menghiburmu mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.